Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Raudatus Saadah, SPI MSI, dengan nomor NUPTK 1461 1768 66 92 30 293. Saat ini saya mengajar di program studi Sarjana Terapan Agribisnis Pangan, jurusan Rekayasa Teknologi dan Bisnis Pertanian Politeknik Negeri Sriwijaya. Video pembelajaran ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk melengkapi syarat ujian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemensaintek. Mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah pengolahan dan pemanfaatan limbah pangan dengan kode mata kuliah TP 222405. Deskripsi mata kuliah ini adalah membahas mengenai prinsip-prinsip dasar, teknik dan teknologi dalam pengolahan dan pemanfaatan dari limbah pangan itu sendiri. Capaian pembelajaran program studi dari mata kuliah pengolahan dan pemanfaatan limbah pangan yaitu mencakup sikap 6, poin 6 yaitu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, kepedulian terhadap lingkungan serta masyarakat. Sikap 9 yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri. Pengetahuan poin 5 mengetahui prinsip-prinsip dasar karakter bahan pangan hasil perikanan serta prinsip-prinsip dasar dalam penanganan produk olahannya. Keterampilan umum mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif dan bermutu, terukur melakukan pekerjaan spesifik di bidang keahliannya. Keterampilan umum kedua adalah mampu menunjukkan kerja mandiri, bermutu dan terukur. Selanjutnya, keterampilan khusus yang diharapkan adalah mahasiswa mampu melakukan pengujian mutu hasil perikanan secara fisik, organoleptik, dan juga secara mikrobiologi sesuai dengan standar operasional prosedur. Dan yang terakhir adalah keterampilan khusus poin ke-8, mampu melakukan kegiatan sanitasi baik untuk pekerjaan peralatan serta lingkungan dan serta penanganan limbah pengolahan hasil pangan ini sendiri. Capaian pembelajaran mata kuliahnya diharapkan mahasiswa mampu dan mengetahui cara pengolahan serta pemanfaatan limbah pangan dari sektor perikanan, perkebunan serta pertanian dan peternakan. Di mana ada pun sub CPMK yang akan dibahas pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi klasifikasi dan karakteristik limbah pangan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui dan macam-macam limbah pangan itu sendiri serta sumber dari limbah pangan itu sendiri. Yang ketiga, mahasiswa peduli pada pengaruh limbah terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang keempat, mahasiswa mengetahui peran dan kegunaan dari mikroba untuk dilakukan bioremediasi ataupun degradasi dari limbah pangan itu sendiri. Yang kelima yaitu mahasiswa mampu mendesain dan mempraktekkan dari teknologi pengolahan limbah menjadi sesuatu yang berharga atau bernilai guna. Yang keenam, mahasiswa mengetahui pengolahan dan pemanfaatan limbah dari hasil perkebunan. Yang ketujuh, mahasiswa mengetahui dan mampu mengolah limbah dari hasil pertanian. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mengetahui pengolahan dan pemanfaatan limbah dari hasil perikanan. Mata kuliah pengolahan dan pemanfaatan limbah pangan ini diampu oleh mahasiswa semester 4 dengan jumlah beban SKS sebanyak 3 SKS dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 pertemuan di luar dari UAS dan ujian akhir semester dan ujian tengah semester, di mana penilaian dari mata kuliah ini dibagi menjadi 5, yaitu tugas mandiri 10%, tugas kelompok 10%, kehadiran 15%, dan ujian tengah semester 35%, serta UAS 40%. Mahasiswa diharapkan dengan adanya mata kuliah ini mampu ketika di pekerjaan besok mereka dapat mengetahui serta memahami apa saja pengolahan serta pemanfaatan limbah yang menjadi bahan yang lebih bermanfaat dan lebih berguna.
Demikian penjelasan dari mata kuliah pengolahan dan pemanfaatan limbah pangan. Untuk pengajaran secara langsung akan diberikan pada video selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Apa ada yang nggak hadir? Hadir semua ya. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Bagaimana, udah pada sarapan? Udah ya. Ada yang jauh dari mana? Sela dari mana? Oke, sangat jauh ya perjalanan ya. Terima kasih. Oke, Haikal dari? Oke, dari Betung. Lumayan perjalanannya ya. Oke, adik-adik, kita meneruskan untuk minggu lalu ya mata kuliah kita di mata kuliah. Baik, oke. Mata kuliah pengolahan dan pemanfaatan limbah ini kita sudah bertemu di pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-14 di mana kita akan membahas mengenai limbah hasil perikanan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa diterima oleh adik-adik dan juga ada manfaatnya di kedepannya besok. Oke? Nah, sebelumnya kita bahas tentang apa sih limbah perikanan itu? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Sela. Jadi limbah perikanan itu adalah sisa hasil kegiatan perikanan itu yang tidak digunakan lagi atau tidak dimanfaatkan lagi. Oke, contohnya apa, Sel? Bagian-bagian dari limbah perikanan itu yang Sela pahami. Dari kehidupan Sela sehari-hari deh, misalnya. Itu kalau misalnya ibu lagi masak ikan, dibersihin organnya, kotoran, sama sisanya. Oke, berarti itu limbah ya, termasuk ya, yang tidak digunakan. Tahu nggak sebenarnya limbah itu bisa jadi cuan. Nah, kalau bahasa anak sekarang ya, artinya bisa diolah dan bisa dimanfaatkan ya. Mungkin karena kita fokus hari ini kita ke limbah perikanan ya, yang sudah kita bahas di minggu lalu juga kita bahas mengenai sumber. Yang sudah kita tahu kemarin kita pelajari bahwa ada beberapa sumber limbah perikanan ya, hasil dari perikanan itu dari mana saja? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan, Haikal. Yang pertama itu dari limbah perikanan, penangkapan ya. Oke, penangkapan terus? Kalau penangkapan ikan itu industri, Bu. Oke. Kalau itu dari budidaya. Dari budidaya ikan. Adik-adik di sini ada nggak yang mama, papa atau keluarganya budidaya ikan? Nggak ada. Oke. Kemarin kita pernah main ke kelompok ya, pernah saya ajak. Itu dilihat ya, ada budidaya di mana dia menghasilkan air limbah ya. Nah, air limbah ini sebenarnya menjadi sumber ketika dia dibuang secara langsung dan tidak dilakukan dilakukan bioremediasi terlebih dahulu atau dilakukan penanggulangan ya. Jadi kalau misalnya adik-adik buang kayak sama seperti kita buang sampah sembarangan lah dalam arti. Tapi yang ini kan dari industri perikanan. Nah, mungkin kita akan masuk ke materi berikutnya. Terima kasih ya jawabannya untuk adik-adik. Mungkin aplaus dulu karena masih ingat dengan materi sebelumnya ya. Materi yang akan selanjutnya kita bahas mengenai Nah, ini dia ya. Tadi sudah dibahas oleh Sela, oleh teman-teman ya. Ada yang ingat ya, ini gambar apa ini? Ini ada limbah hasil perikanan itu biasanya dibagi dua, limbah organik dan limbah anorganik. Ini juga berasal dari sumbernya tadi. Ada dari budidaya, ada dari industri, dan ada dari penangkapan. Nah, coba adik-adik lihat dulu di slide ini ya. Limbah organik ini ada apa saja? Coba gambarnya ini Pak. Kepala ikan. Terus ini sisik atau kulit ya. Oke, yang ini? Ada yang makan tulang ikan? Ada. Ada yang suka ya. Benar, banyak juga yang suka sama tulang ya. Kita tidak bisa memungkiri karena ada beberapa bahkan sampai kepala ikan pun kalau digoreng kering pasti banyak yang makan ya. Terus yang selanjutnya, gambar selanjutnya ini? Budidaya dong, ya kan? Nah, ini jadi gambar budidaya, ada kolam-kolam ya. Jadi kolam-kolam ini ketika panen, kira-kira dibuangnya kemana? Dibuangnya ke
Lingkungan. Iya, secara langsung kan? Atau ke perairan atau ke sungai yang dekat dengan tempat dia melakukan budidaya. Itu kira-kira kalau dibuang begitu saja bahaya nggak? Bahaya kan? Contohnya selanjutnya di sini ada limbah anorganik atau limbah yang tidak mudah terurai ya. Ini ada gambar apa? Jaring atau jala. Jadi nelayan itu tidak semerta-merta atau tidak seluruh misalnya secara 5 tahun menggunakan jaring yang sama, tidak. Ya, itu yang saat ini dihadapi oleh nelayan-nelayan kita di Indonesia. Setelah dia selesai menggunakan jaring itu, jaringnya akhirnya apa? Tertumpuk di pinggiran pantai. Nah, itu yang menjadi sering ya kita lihat ada hewan-hewan air yang tiba-tiba terjerat oleh jaring, ya kan? Pernah nggak ngeliat videonya? Ada hewan air penyu yang sering kita lihat ya, bahkan sampai itu menjadi apa ya, ibaratnya jadi ini utama ya untuk lingkungan di perairan Indonesia saat ini ya. Limbah itu yang paling benar-benar yang paling sangat banyak disorot oleh masyarakat Indonesia sendiri, bahkan sampai organisasi luar negeri ya. Karena di Indonesia itu perikanannya itu sangat luas ya, baik itu budidaya, penangkapan dan industri juga. Ada tahu nggak kalau suka melakukan kegiatan budidaya itu harus ada izin atau harus ada ini, pernah dengar info itu harus ada kelompok dan lain sebagainya. Penangkapan pun sama, mereka juga harus ada kelompok dan tim dalam membentuk atau melakukan kegiatan pengolahan ataupun penangkapan. Karena apa? Diminta semua tim itu melakukan kelompok atau membuat kelompok. Salah satu syaratnya itu biar apa? Pengolahan limbahnya ini terjamin gitu loh. Jadi bukan yang ilegal ya. Penangkapan pun harus tahu gitu kan, kapal mana yang berangkat, kapal mana yang pulang, itu harus terdata ya. Sehingga apa? Meminimalisir adanya limbah yang mereka hasilkan, limbah yang mereka tidak dipertanggungjawabkan oleh kegiatan yang telah dilakukan oleh nelayan ataupun pembudidaya. Di industri pun sama seperti itu, harus ada izin dan lain sebagainya ya. Nah, ini contohnya adik-adik bisa lihat ya, ini ada drum-drum juga. Kemana drum-drum ini ketika tidak digunakan? Dibuangnya kadang-kadang di mana? Di pinggir pantai. Nah, ini yang menjadi limbah ya, salah satunya. Belum bungkus nasinya nelayan ketika makan ya. Itu yang kadang-kadang harus jadi PR-nya kita ya, sebagai ketika ada kegiatan pengabdian, sosialisasi juga ke masyarakat. Ya memang tetap bekerja sama dengan pemerintahan ya, tidak bisa kita sendiri dari unsur akademisi yang sosialisasi terhadap ayo Bapak Ibu menjaga lingkungan ya, sering ya kayak gitu. Cuma tetap kita harus juga sosialisasi ini jangan pernah berhenti, karena limbah hasil perikanan itu termasuk limbah yang paling banyak dihasilkan di Indonesia ini sendiri ya. Nah ya, jadi ini tadi kita sudah bahas mengenai dampak yang akan terjadi di lingkungan apabila kita tidak mengolahnya. Makanya kita sebagai anak-anak pangan juga harus paham ya, karena capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini adik-adik harus mengetahui dan memahami serta dapat memanfaatkan mengolah hasil limbah dari perikanan ya, dari perkebunan dan dari pertanian juga ya. Karena kita bahasannya hari ini perikanan, makanya di sini kita bahas tadi ada sisik ya, ini sisik, ini kepala, ini apa? Ini kulit, sorry, ini sisik, dan ini ada limbah, air limbahnya ya. Coba adik-adik lihat kalau dari kulit itu kandungannya apa? Coba Arif. Kalsium, kolagen, dan gelatin. Oke, pemanfaatan jadi apa? Bahan fungsional, kosmetik, dan farmasi. Ada yang pernah lihat nggak penggunaan kulit ini terhadap pangan fungsional? Ada yang pernah melihat di YouTube atau di kehidupan sehari-hari? Di mana? Ada di Palembang. Oke, dibuat pempek. Biasanya pempek kulit itu paling mudah, benar ya. Aplaus dulu untuk Arif. Nyambung langsung. Jadi di Palembang memang kita tidak akan kita mungkin kalau untuk limbah hasil ikannya masih termanfaatkan semua lah ya. Ada juga ikan rusip ya, pernah dengar nggak? Rusip ya, ikan fermentasi ya. Nah itu juga khasnya Sumatera Selatan atau Bangka Belitung biasanya.
ya, tapi memang harus ada fermentasi dulu di situ ya. Benar kulit tadi, selain mungkin pemanfaatan pangan fungsional jadi pempek. Kalau untuk kosmetik dan farmasi ada yang pernah lihat nggak atau ada yang pernah mendengar pengolahan kulit ini menjadi bahan farmasi atau kosmetik? Minyak ikan ya, contohnya yang hasil dari kulit ini adalah minyak ikan. Nah, minyak ikan biasanya dipakai untuk apa? Untuk vitamin, bisa juga ya. Tapi memang harus kita lihat dulu ya, ikannya tidak sembarang ikan juga yang bisa, karena setiap kandungan itu perlu adanya dilakukan penelitian atau riset terlebih dahulu ya. Sekarang itu referensi sangat banyak, adik-adik bisa searching langsung dari internet di Google ya. Kalian mau cari data apa di sana ada. Makanya saya selalu bilang ke adik-adik, jangan sampai adik-adik setiap sebelum masuk materi sebaiknya membuka internet dulu atau jurnal-jurnal dulu, apa yang ingin dibahas kita bisa diskusikan di kelas. Baik. Nah, selanjutnya di sini ada kepala ya, kepala atau jeroannya sama. Di kepala ini ada protein, ada minyak ikan dan ada juga enzim. Pemanfaatannya sebagai minyak ikan, pupuk dan pakan. Tadi minyak ikan kita sudah bahas juga bisa jadi kosmetik dan lain sebagainya. Kalau pupuk, ada yang tahu nggak kenapa sih dia bisa jadi pupuk? Hah? Dari jeroan. Jeroan itu kan isi organ ikan itu. Ya, dia mengandung enzim, bakteri, dan lain sebagainya. Ketika dia diolah, maka dia bisa dijadikan pupuk dengan ada tambahan mikroorganisme lainnya ya. Sebagaimana kita kemarin juga pernah belajar di ilmu yang ini, di pengolahan pertanian dan pengolahan peternakan, bahwa bahan dalam seperti kepala jeroan ini bisa dijadikan sebagai pupuk organik cair ya. Pupuk organik cair biasanya kan untuk tanaman ya. Nah, itu juga bisa digunakan kalau misalnya Sheila bisa nih Mama kalau misalnya mau mulai. Ya, tapi biasanya diberikan bakteri di sini Shel ya, nggak bisa secara langsung kepala ikan jeroan direndam air terus dibiarkan saja. Kalau seperti itu nanti ujungnya busuk. Ini ada sisik ya, sisik juga adik-adik mengandung kolagen dan chitosan ya. Pemanfaatannya untuk farmasi bisa, dia biomaterial juga bisa, atau pelapis makanan. Adik-adik pernah nggak masak sisik atau ngerebus sisik untuk jadi agar-agar? Belum pernah. Ini bisa dicoba ya. Jadi agar-agar ataupun menjadi krim oles untuk luka bakar. Ada risetnya ya, silakan dicari. Nanti mungkin kita akan praktek ya, salah satu dari yang sudah ada ini. Kemarin kita sudah pernah bikin kerupuk ya. Jadi mungkin minggu depan, bukan di minggu ini, kita akan ngambil coba disisik ya. Gimana, setuju? Sebagaimana kemarin saya juga sudah memberikan pilihan antara pengolahan sisik atau kepala. Sepertinya dari yang ada mungkin kita lebih prakteknya kita akan lebih memanfaatkan sisik ikan ya. Sisik ikannya apa mungkin nanti kita bahas di laboratorium. Baik. Selanjutnya untuk air limbah sendiri ya, di sini ada mengandung nutrisi, mikroorganisme, bisa jadi bahan baku biogas ya atau pupuk cair tadi. Cuma di sini juga air limbah yang berbau biasanya itu berkaitan juga dengan cara budidayanya. Ada juga cara budidaya ikan, pernah dengar cara budidaya ikan dengan sistem bioflok? Bioflok atau dengan bakteri, jadi pakan alami yang kita tumbuhkan di situ dengan padat tebar tinggi, dibudidaya menggunakan kolam bulat. Mungkin ada yang pernah lihat. Arif pernah lihat? Kakak sudah pernah dengar ya. Nah, jadi adik-adik air limbah ini bisa dimanfaatkan langsung tanpa harus kita fermentasi karena sudah langsung dari air budidayanya ada bakteri yang baik. Kita siram ke tanaman untuk sebagai pupuk cair organik. Oke. Nah, selanjutnya Nah, di sini apa olahan yang tadi saya beberapa kali nyebutkan tadi, olahan yang sudah pernah ada. Ada yang bisa diulangi apa olahan hasil perikanan yang adik-adik ketahui? Coba silakan Haikal. Oke, selanjutnya. Boleh silakan. Minyak ikan ya. Yang pernah ditahu apa? Kalau kemarin kalau itu kan di slide tadi. Pernah aku kemarin buat dari sisik ikan itu. Oke, untuk apa? Lemak, Bu. Lemak.
lemah, apa fermentasi gitu. Oh, dipakai untuk apa? Untuk makan. Sisiknya? Iya. Bukan jadi. Diolah, difermentasi. Oke, bukan untuk ini, bukan digunakan sisik itu kayak remis apa ya sebutannya apa tadi saya bilang tadi rusik, bukan? Nah, kayak rusik tapi bukan rusik jeruk. Dari sisik. Ikan apa kemarin, Rip? Kalau kami kemarin itu pakai ikan 9. Oh, keren ya. Ini boleh juga nanti kita praktekin, cuma mungkin kita fokus ke yang kolagennya dulu ya, sisiknya. Berarti itu difermentasiin pakai apa, Rip? Nah, kalau mama kemarin fermentasinya itu sisik, Kepala. bubur, Oh, bubur. sama daging ikan kecil-kecil gitu. Oh, berarti ikan-ikan rucah kecil-kecil itu ya? Oke, benar-benar. Dicincang ya? Oke, sip. Berarti ini bisa nih jadi contoh ya. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, ini dia ya. Teknologi dan metode pengolahannya menjadi produk pangan dan menjadi produk non pangan ya, karena anak-anak pangan jadi kalau bisa yang bisa langsung dimakan oleh manusia ya. Ini yang pertama adalah pembuatan surimi dan ikan rombengan atau ikan rucah. Surimi tahu? Surimi itu olahan ikan yang sering adik-adik makan, kayak bukan nugget. Contohnya salah satunya adalah ini apa? Otak-otak ikan. Nah, itu adalah hasil dari surimi ya, olah. Ada yang makan? Rasanya kayak ikan, kayak rasa ikan banget ya. Padahal itu adalah suiran-suiran dari produk limbah yang lain juga. Ada benar juga yang bukan limbah full, khusus daging memang ya. Ya, bisa kayak gitu. Siap. Selanjutnya ada kerupuk tulang dan tepung ikan. Kerupuk tulang, ada yang pernah makan? Ada yang pernah makan kerupuk tulang? Nah, ini ya, kita langsung aja ke sini ya. Nih, ada kerupuk tulang. Kerupuk tulang ini biasanya sudah banyak ya. Ada satu kita, UMKM kita yang sudah menerapkan, itu Bu Ruli Atala. Dia namanya Leotong ya, dia punya abon, dia juga punya kerupuk kulit dan kerupuk tulang. Kerupuk kulitnya ada tahu nggak? Dari ikan apa? Dari ikan patin. Ikan patin itu pada banyak lemak ya. Cuma dengan adanya inovasi dan teknologi, beliau bisa menjadikannya sebagai kerupuk tulang ya, atau kerupuk kulit ya. Jadi pengolahannya seperti apa? Nah, itu ya prosesnya butuh dia dijemur, dihaluskan ya, atau langsung dicampurkan dengan bahan olahan lainnya. Yang kedua adalah sisik ya. Sisik ini, adik-adik kalau lihat ini gambar sisik berarti ini ada gambar apa ini? Puding ya. Dari mana puding ini kalau bukan dari sisik? Jadi tidak lagi ditambahkan dengan agar-agar. Nah, ini yang akan kita praktekkan di minggu depan. Bagaimana caranya biar dia tidak amis? Mungkin kita akan melakukan pengolahan pembersihan terlebih dahulu di situ ya. Walaupun bagaimana caranya ya, untuk anak-anak yang balita sebenarnya sangat bagus ya, menggunakan udah ada kandungan kolagennya ya, jelinya juga disukai oleh anak-anak ya. Mungkin makanya nanti kita akan menerapkan inovasi di sini. Selanjutnya yang non produk atau non pangan itu di sini ada minyak ikan tadi ya. Dari mana minyak ikan ini? Ini dari tulang-tulang atau filetan ikan patin. Ada tahu nggak ikan dori itu ikan apa? Filet ikan dori. Ikan dori itu ikan patin ya. Nah, ikan patin itu kan ketika di filet itu tulang-tulangnya kemana? Kalau nggak dibuang dari industri, pasti diolah lagi menjadi minyak ikan ini ya. Selanjutnya ini kepala ataupun jeroan itu juga bisa kita keringkan dijadikan tepung ikan. Tepung ikan itu yang bisa kita pakai untuk membuat pakan ikan, baik itu pelet ataupun langsung. Kalau untuk ikan-ikan yang kecil mungkin ketika tepung ikan itu ini ketika mungkin bukaan mulutnya berapa senti masih bisa kita kasih secara langsung. Tapi kalau dia sudah besar, kita harus buatkan dulu, diformulasikan dulu dengan bahan lainnya baru kita berikan ya. Jadi pemanfaatan ini juga sebenarnya potongan-potongan rucah ikan seperti ini juga bisa dibuat silase atau makanan ternak. Tapi bukan untuk ayam ya, untuk ternak seperti kambing, sapi, tapi dilakukan fermentasi terlebih dahulu ya. Selanjutnya ini ada pupuk cair juga sama ya, ikan rucah sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa ikan rucah ini juga akan dibuatkan menjadi pupuk cair dengan tambahan-tambahan bahan lainnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Dari Hafiz ada?
Ya, silakan Arif. Kan tadi kan saya pertanyakan itu tadi enggak boleh dulu ternak Bu. Ya, Tapi kami belajar kemarin di peternakan itu untuk tepung ikan itu bisa untuk ternak. bukan untuk ternak. Jadi tepung ikan tadi maksud Ibu kalau dia ukurannya masih tepung saja, dia kan buyar gitu jadi dia harus ada perlakuan terlebih dahulu. Jadi diolah dulu. Jadi rucah tadi dikeringkan dulu, dijadikan tepung. Memang prosesnya agak panjang ya. Tapi ya itu tepung ikan ini selalu jadi primadona bagi masyarakat insan budidaya apalagi ya, karena apalagi perusahaan-perusahaan besar ya kayak Matahari Sakti yang pakan ikan itu mereka bahan utamanya adalah tepung ikan ini tadi. Dari mana? Biasanya jarang dia dari ikan-ikan segar. Biasanya dari ikan-ikan rucah tadi. Ikan rucah itu ikan yang tidak digunakan lagi ya, atau ikan-ikan kecil yang tidak dimanfaatkan. Dari hasil nelayan tuh biasanya banyak sekali. Nelayan kan biasanya dia fokus ke ikan besar. Nah, ikan-ikan kecilnya itu biasanya diambil sama industri-industri yang besar untuk dijadikan tepung, atau industri dijadikan tepung sendiri ya dijual lagi ke masyarakat. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari pengolahan limbah hasil perikanan? Berarti siap kita untuk praktek minggu depan ya adik-adik? Oke, nah sebelum ada praktek minggu depan, saya ada tugas sedikit untuk adik-adik. Oke ya? Ini ada tugasnya, boleh ya setiap orang mencari artikel terkait pengolahan limbah perikanan. Tadi kan ada dari 3 sumber ya. Ada dari mana? Budidaya, pengolah industri, dan dari penangkapan. Silahkan dibagi. Saya rasa karena sudah sering saya kasih tugas, sepertinya adik-adik akan lebih paham ya. Cari artikel terkait mengenai limbah apa saja olahan yang sudah pernah dibuat. Boleh dicatat terlebih dahulu. Oke. Nanti laporan dan presentasi ya di pertemuan ke-15 kita akan melakukan laporan dan presentasi untuk tugas hari ini. Oke ya, cukup. Dirasa kalau memang sudah ada, mungkin pertemuan kita cukup dulu sampai di sini ya. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Semoga apa yang saya berikan materi hari ini bisa diterima adik-adik dan diaplikasikan juga nantinya untuk di masyarakat. Oke, terima kasih banyak atas pertemuan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya salah selama saya mengajar di hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Budi plus dulu. Oke, terima kasih ya. Saya pamit. Terima kasih.